Baik, perkenalkan nama saya Linda Listia Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kasus child abuse. Pada awalnya, terminologi tindak kekerasan atau disebut dengan child abuse berasal dari dunia kedokteran. Tahun 1946, seorang radiologi Sevi menemukan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak dan bayi dengan gejala seperti patah tulang panjang dan majemuk, serta adanya pendarahan yang tanpa diketahui penyebabnya. Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah Sevi Syndrome. Tahun 1962, kasus yang ditemukan oleh Sevi semakin banyak menarik perhatian publik. Ketika Henry Kempe menulis masalah ini di Journal of the American Medical Association dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit ada tindakan kekerasan sebanyak 302 yang dilaporkan, seperti 33 anak yang meninggal dan 85 anak yang mengalami kerusakan pada otak yang permanen. Henry menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami oleh anak-anak dengan istilah battered child syndrome. Selain battered child syndrome, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami oleh anak-anak adalah maltreatment syndrome, yang meliputi gangguan fisik, gangguan emosi pada anak, eksploitasi seksual dan ekonomi, pemberian makanan yang tidak layak atau kurang bergizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir adalah kekerasan yang berkaitan dengan medis. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nikita Isaulandari. Di sini saya akan membacakan tentang definisi child abuse. Baik, di mana yaitu merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemerkosaan, dan pemukulan yang menyebabkan atau yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Child abuse terjadi ketika seorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Tindakan ini bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Hal ini bisa menimbulkan luka fisik, perasaan, pikiran yang bisa merugikan kesehatan dan mental kekerasan pada anak. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi child abuse. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu emotional abuse, physical abuse, dan neglect. Yang terakhir sexual abuse. Terdapat penjelasan emotional abuse, yaitu perlakuan yang dilakukan oleh orang tua seperti menolak anak, meneror, atau mengabaikan anak. Yang kedua adalah physical anak, yang dimana cedera yang dialami oleh seseorang anak bukan karena kecelakaan, tapi dapat menyebabkan cedera sering pada anak. Di sini terdapat 2 indikator fisik, indikator perilaku. Yang pertama, indikator fisik, terdapat luka memar, luka bakar, atau patah tulang. Yang indikator perilaku, waspada saat bertemu dengan orang dewasa. Yang ketiga ada neglect, yang dimana kegagalan orang tua memberikan kebutuhan yang sesuai bagi anak. Di sini terdapat 2 indikator, yaitu indikator fisik, ada kelaparan, kebersihan, dan indikator perilaku, meminta atau mencuri makanan. Yang terakhir adalah sexual abuse. Di sini saya akan menjelaskan 2 indikator, yaitu indikator fisik, di mana kesulitan untuk berjalan atau duduk, nyeri di area genitalia. Yang terakhir perilaku, pengetahuan tentang seksual atau sentuhan seksual yang tidak sesuai dengan usia. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ojo Taviana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari child abuse. Di sini ada 4 macam child abuse. Yang pertama ada emotional child abuse, yang kedua ada visual child abuse, yang ketiga ada physical child abuse, dan yang terakhir ada sexual abuse.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang emotional child abuse. Jadi emotional child abuse ini adalah ketika ada orang tua atau pengasuh sang anak ini mengabaikan anak tersebut ketika anak tersebut meminta perhatian. Contohnya adalah ketika anak sedang basah atau sedang lapar, jadi orang tua atau pengasuh ini mengabaikan anak tersebut sehingga anak tersebut merasa diabaikan. Jika emotional child abuse ini berlaku atau berlangsung terus-menerus secara konsisten, maka anak tersebut akan mengingatnya sampai mereka dewasa. Jadi macam yang kedua adalah verbal child abuse, di mana verbal child abuse ini sendiri pengertiannya adalah kekerasan yang terjadi pada anak melalui verbal atau pada saat anak dan orang tua ataupun pengasuh sedang berkomunikasi. Jadi contohnya adalah ketika anak menangis atau rewel atau yang meresahkan orang tua atau pengasuh tersebut, maka orang tua atau pengasuh tersebut akan memberikan kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh orang tua atau pengasuh tersebut. Contohnya berkata anak itu cerewet, anak itu bodoh, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada physical child abuse, di mana yang kita sebut atau yang sering kita jumpai adalah kekerasan pada anak. Ketika kekerasan ini terjadi pada anak, biasanya anak tersebut melakukan kesalahan yang tidak selalu fatal kesalahannya, tapi orang tua atau pengasuh selalu memberikan kekerasan pada anak tersebut, sehingga ketika anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua atau pengasuh, maka anak tersebut akan mengingatnya sampai dia dewasa, dan mereka akan mungkin saja anak tersebut memiliki trauma dan bisa saja membalikan kekerasan tersebut kepada orang tuanya. Lalu yang terakhir ada sexual child abuse, yang mana kekerasan ini terjadi pada saat anak tersebut sudah menginjak usia remaja. Dan sexual abuse ini tidak memandang entah itu gendernya laki-laki maupun perempuan. Kekerasan pada seksual atau sexual child abuse ini bisa contohnya adalah siulan yang bisa memancing reaksi rangsangan oleh orang-orang yang melakukan siulan tersebut, dan selanjutnya ada ucapan seksual sama seperti siulan tersebut, dan contohnya yang terakhir ada sentuhan. Sentuhan ini lebih sensitif daripada ucapan-ucapan atau siulan yang tadi. Perkenalkan, nama saya Putu Ayumita Indrayanti. Di sini saya akan membawakan tentang etiologi child abuse atau bagaimana bisa timbulnya child abuse. Yang pertama, stres yang berasal dari anak. Stres yang berasal dari anak itu bisa meliputi fisik yang berbeda, mental yang berbeda, tingkah laku anak itu yang berbeda, dan tingkah temperamen berbeda, ataupun anak tersebut merupakan anak angkat. Itu ada stres keluarga yang meliputi kemiskinan dan pengangguran, mobilitas, isolasi, dan perumahan tidak memadai. Yang ketiga itu ada perceraian antara orang tua. Yang keempat ada anak yang tidak diharapkan. Yang ketiga itu stres yang berasal dari orang tua, yang meliputi rendah diri pada waktu mendapatkan perlakuan yang salah. Adanya harapan orang tua pada anak tidak realistis. Perkenalkan, nama saya Lia Alfilia. Di sini saya akan membahas tentang dampak child abuse. Secara umum, dampak yang timbul kekerasan terhadap anak adalah dampak kekerasan fisik, yang kedua dampak kekerasan psikis, yang ketiga dampak kekerasan seksual, dan yang keempat dampak penelantaran anak. Pertama, saya akan membahas tentang dampak kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Yang kedua, jenis kekerasan psikis. Ini meninggalkan bekas yang tersembunyi, seperti kurangnya rasa percaya diri, merasa ditarik dari lingkungan. Yang ketiga, dampak kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini akan berdampak rendah diri, ketakutan menikah, lalu trauma terhadap kekerasan seksual, mudah merasa takut, dan perubahan pola tidur. Yang keempat, dampak penelantaran anak. Dampak penelantaran anak akan menimbulkan anak akan mengalami depresi
karena kekurangannya perhatian dan kasih sayang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigusti Sayurate Kusuma Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan penganiayaan pada anak. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Prevensi primer, tujuan orang tua dan keluarga sejahtera. Yang pertama, individu. Pendidik kehidupan keluarga di sekolah, di tempat ibadah, dan masyarakat. Yang kedua, keluarga. Kelas persiapan menjadi orang tua di rumah sakit, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, komunitas. Pendidikan kesehatan dan tindakan bagi keluarga yang stres. Prevensi sekunder. Tujuan, diagnosa dan tindakan bagi keluarga yang stres. Yang pertama, individu. Pengkajian yang lengkap pada setiap kejadian kekerasan. Yang kedua, keluarga. Pelayanan masyarakat untuk individu dan keluarga. Yang ketiga, komunitas. Semua profesi kesehatan terampil memberikan pelayanan pada korban dengan standar prosedur. Yang ketiga, prevensi tersier. Tujuan, reedukasi dan rehabilitasi keluarga dengan kekerasan. Yang pertama, individu. Strategi pemulihan kekuatan dan percaya diri bagi korban. Yang kedua, keluarga. Reedukasi orang tua dalam pola asuh anak. Yang ketiga, komunitas. Peran serta pemerintah. Yang kedua, pendidikan. Sekolah mempunyai hak istimewa, yaitu meningkatkan keamanan anak di sekolah, serta mendidik agar tidak terjadi aniaya emosional. Yang ketiga, penegak hukum dan keamanan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang keempat, media massa. Dampak pada anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang, diberitakan agar program pencegahan lebih ditekankan. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan.